Selamat siang semuanya. Kami dari yang kelompok 2 atau kelompok Sweet Potato hari ini akan mempresentasikan mengenai masakan kami. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota saya dulu. Ada Angelina Amelia Vega, ada Gabriel Angelic saya sendiri, ada Stephen, dan terakhir ada Rafael Tuho Mendrova. Sweet potatoes atau ubi adalah bahan dasar utama yang kita gunakan untuk membuat berbagai macam makanan untuk produk kita. Kami menggunakan gambar ubi untuk mendukung logo kami. Merek produk kami adalah Sweet Potato, yang diambil dari singkatan Sweet Potatoes. Warna ungu memberikan harapan mengenai sikap independen, kebijaksanaan, visioner, bahkan kemewahan dari produk yang kami buat. Mengenai kemajuan yang dari penjualan produk kami nantinya. Nah, selanjutnya adalah produk saya, yaitu Fudgy Sweet Potato Brownies. Nah, apa sih itu Fudgy Sweet Potato Brownies? Fudgy Sweet Potato Brownies adalah olahan ubi yang dibuat menjadi brownies dengan gradasi warna ungu serta biru. Lalu, apa saja bahan-bahan yang saya gunakan? Saya menggunakan 7 bahan utama, yaitu terigu, telur, gula, mentega, ubi, dan bahan tambahan yaitu vanili dan juga garam. Untuk tekstur dari brownies ini sendiri memiliki tekstur yang crispy di atas, kemudian lembut dan juga empuk di dalam. Nah, di sini saya menggunakan 5 macam topping pada produk brownies saya, yaitu ada keju, kismis, almond atau kacang almond, choco chips vanili, dan juga permen. Selanjutnya, manfaat kandungan dari brownies ubi yang saya buat adalah meningkatkan fungsi otak. Mengapa kandungan dari brownies ubi bisa meningkatkan fungsi otak? Karena kandungan yang ada di dalamnya akan sangat maksimal. Oleh karena itu, marilah kita mulai mengonsumsi brownies. Kemudian menjaga kesehatan jantung. Jika jantung tidak sehat, maka akan mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit. Untuk itu, kita bisa mulai mencoba mengkonsumsi makanan ini. Kandungan karbohidrat yang ada di dalamnya akan menjaga kesehatan jantung dengan baik. Yang ketiga, mendukung fungsi pencernaan. Fungsi pencernaan umumnya adalah untuk memberikan nutrisi agar limbah dari tubuh bisa dikeluarkan. Untuk mendukung fungsi pencernaan, ada baiknya kandungan yang ada di dalamnya, terutama pada kandungan ubi, terbukti mampu mendukung fungsi pencernaan secara maksimal. Yang keempat, sebagai sumber energi tubuh. Jika tubuh kita kekurangan sumber energi, maka akan mengakibatkan lemah dan lesu, sehingga kita tidak dapat beraktivitas dengan baik. Untuk itu, kita bisa mengonsumsi brownies yang ada di dalamnya, terbukti bisa menjadi sumber energi untuk tubuh. Yang kelima, menurunkan kadar kolesterol. Kolesterol bisa disebabkan salah satu jenuh. Untuk mengatasinya, kita bisa mengonsumsi brownies ini. Kandungan lemak tak jenuh dalam makanan ini akan menurunkan kadar kolesterol, sehingga baik dikonsumsi bagi penderita kolesterol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan saya memilih olahan brownies ubi. Saya akan lebih mudah dalam mengembangkan cara memasak brownies. Selain itu, bahan dasar ubi membuat saya merasa tertantang dalam membuat olahan brownies ubi dengan varian yang baru. Selanjutnya, marketing dalam penjualan. Saya memiliki 3 poin utama, yaitu platform digital, promotion, dan juga relation. Platform digital yang saya gunakan adalah Instagram, WhatsApp, Line, dan juga YouTube. Platform digital ini dapat berguna untuk menunjang informasi yang dapat kita sampaikan kepada pelanggan mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita bagikan, seperti menu dan juga harga. Kemudian kita juga dapat melakukan pembentukan konten sesuai dengan tren pada masa kini. Selain itu, kita juga mengikuti arus poin kedua, yaitu mengenai promotion, di mana nantinya saya akan membuat promosi sesuai dengan event-event yang ada. Misalnya, event dengan tema Natal, Tahun Baru, atau Agustus. Pada saat event itu dimulai, maka saya akan memberikan harga spesial pada produk brownies yang akan saya jual nantinya. Selain itu, yang kedua adalah paket-paket dari menu brownies. Dalam paket ini, saya memiliki 2 poin, yaitu memberikan harga spesial harga atau memberikan special gift. Semisal pada saat event Natal, saya akan memberikan harga
harga yang relatif murah, kemudian juga memberikan special gift. Misalnya, untuk pembelian 2 brownies ukuran besar akan mendapat gratis 1 brownies ukuran kecil. Kemudian poin yang ketiga, relation. Dalam hal ini, saya menekankan pada relasi antara cara mendengarkan aspirasi atau masukan dari pelanggan. Aspirasi dan masukan dari pelanggan sangat diperlukan bagi kemajuan produk brownies yang saya kembangkan nantinya. Misalnya mengenai varian rasa yang ada dan juga mengenai model atau bentuk brownies dan masih banyak hal yang lainnya. Dengan demikian, maka kita dapat menjalin relasi yang lebih dekat dengan pelanggan dan mengetahui kebutuhan semacam apa yang dibutuhkan pelanggan dalam mengonsumsi brownies. Berikut adalah konten iklan yang akan saya terbitkan saat nantinya saya akan melakukan penjualan brownies. Iklan atau konten iklan yang kita utama, yaitu konten yang menarik. Konten yang menarik dapat kita saat hendak membuat konten. Yang kedua, contoh iklan di samping, saya mempresentasikan yang saya akan jual dan juga informasi mengenai kontak, juga alamat yang akan digunakan nantinya pada saat penjualan brownies. Kemudian saat akan real picture. Mengapa demikian? Kiranya pelanggan dapat mengekspresikan dan juga sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan anggota lainnya. Oke, jadi saya Gabriel Angelik ini membuat bola ubi, masakan bola ubi. Pertama, saya akan menjelaskan manfaat yang terkandung dalam bola ubi. Yang pertama, menurunkan resiko terkena kanker. Yang kedua, membantu mengendalikan gula darah. Yang ketiga, baik untuk sistem pencernaan. Jadi kalian yang punya sistem metabolisme tubuhnya lambat bisa makan ubi ini bagus untuk kesehatan mata. Kita ini kan sekarang lagi PJJ ya. Jadi kan kalau nggak melihat layar laptop, HP, TV, dan sebagainya, itu kan itu bisa membantu untuk menjaga kesehatan mata. Lalu untuk membuat snack ringan yang sehat sekaligus mengurangi konsumsi fast food. Di zaman kita yang sekarang ini, anak-anak muda ini suka yang tentunya kurang bagus untuk kesehatan tubuh. Lalu itu dulu Mel, slide sebelumnya. Lalu saya membuat snack ini dengan tujuan agar para kaum muda ini mau mengkonsumsi sebuah makanan yang lebih sehat daripada makanan cepat saji. Seperti itu. Next, Mel. Kemudian ada strategi trik marketing yang akan saya gunakan. Nah, yang pertama ini adalah saya akan membuat iklan di sosial media seperti Instagram. Jadi saya akan membuat sebuah akun Instagram dan menaruh barang dagangan saya di sana. Lalu yang kedua, menaruh barang dagangan di berbagai e-commerce seperti di Shopee, di Tokopedia, atau GrabFood, dan GoFood, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, saya akan berdagang langsung di tempat atau sebuah kios makanan atau di pasar. Kemudian saya juga akan memberikan sampel untuk orang yang mau mencicipinya. Nanti bola ubinya ini akan saya potong menjadi bagian yang lebih kecil, lalu mereka bisa mencoba bola ubi tersebut dan memutuskan untuk membelinya atau tidak. Nah, berikutnya ini ada contoh gambar untuk iklan yang akan saya gunakan. Gambarnya ini sewaktu-waktu bisa berubah kalau saya ada masukan ide yang lain atau sebuah ide yang baru. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjut oleh anggota saya. Lalu yang ketiga ada talam ubi. Pertama, tujuan saya membuat kue talam ubi itu karena kue talam adalah salah satu jenis cemilan tradisional yang memiliki khasiat yang baik bagi kesehatan karena berbahan dasar ubi, dan juga ubi merupakan salah satu bahan yang mudah ditemukan di Indonesia. Manfaat dari ubi itu adalah mencegah penyakit kanker, mencegah penyakit jantung, mencegah peradangan, dan menjaga kesehatan mata. Lanjutnya. Lalu strategi marketing yang akan saya lakukan yaitu
membuat stand tempat menjual kue talam. Jadi nanti saya akan mungkin menyewa atau membuat suatu tempat untuk khusus menjual kue talam ini. Lalu membuat postingan yang dapat dipublikasikan agar dapat dilihat banyak orang. Jadi saya akan membuat sebuah poster atau brosur yang nantinya akan bisa dibagikan kepada orang, mungkin melalui brosur yang disebarkan ke orang lain, atau mungkin ditempel di tempat-tempat yang bisa ditentukan. Mempromosikan produk di media sosial. Saya akan memasang produk nanti mungkin di Instagram, di Facebook, atau mungkin media sosial lain yang bisa dilihat oleh berbagai orang. Menambahkan produk di online shop. Jadi nanti untuk produk ini nanti saya akan tambahkan mungkin di tempat-tempat yang bisa untuk menjual makanan, dan juga bisa menjadi promosi kemajuan. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah donat ubi. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan apa itu donat. Donat adalah panganan atau cemilan yang digoreng, yang terbuat dari adonan tepung terigu, gula pasir, kuning telur, ragi roti, dan mentega. Donat yang paling umum adalah donat dengan bentuk seperti cincin dan ada lubang di tengahnya. Biasanya ditaburi dengan mesis atau gula halus. Nah, manfaat apa saja sih yang didapatkan dari donat ini? Dari donat ubi ini mengandung 165% vitamin A yang dibutuhkan oleh tubuh per hari. Selain itu juga, ubi juga mengandung lebih dari 28% potasium yang dibutuhkan untuk menurunkan tekanan darah pada orang dewasa. Ubi jenis ini juga kaya akan niacin dan vitamin C. Alasan saya mengapa memilih untuk memasak donat ini, karena menurut saya donat adalah salah satu makanan yang digemari oleh banyak orang, dan kita juga bisa berkreasi dengan topping apa saja yang akan kita berikan. Nah, strategi pemasaran saya adalah membuat iklan di sosial media seperti Instagram atau TikTok, lalu membuat brosur, dan menaruh makanan di beberapa perusahaan-perusahaan besar, kayak mungkin untuk sarapan atau cateringnya. Lalu saya juga berdagang secara offline maupun online, dan juga mencari promosi dari berbagai seleb yang berada di donat ubi tersebut. Nah, ini contoh iklan yang akan saya pasarkan, tapi ini hanya untuk sementara doang, nanti akan saya ganti, karena menurut saya masih kurang menarik, atau mungkin menunggu masukan. Baiklah, selanjutnya. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.